I remember the way you glanced at me. Yes, I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books. Yes, I remember the way you tied your shoes. Yes, I remember the cake you
toasters, I remember. The way you drank your coffee, I remember. The way you glanced at me, yes, I remember. When we caught a shooting star, yes, I remember. When we were dancing in the rain in that December. And the way you smiled at me, yes, I remember. Menurut kamu, Bu Ros itu gimana sih? Menurut saya, Bu Ros itu dosen yang tegas, pintar mengajar. Bu Ros itu orangnya tegas. Bu Ros tuh orangnya baik dan tertib. Itu orangnya baik ya, terus cerewet sih, cerewet tapi cerewetnya positif loh artinya. Baik, cantik, visioner, tegas. Bu Ros itu orangnya tegas. Kemudian agak cerewet sih, cuman cerewetnya itu untuk kita juga nanti ke depannya. Kalau menurut saya Bu Ros itu baik. Kalau menurut saya sih Bu Ros itu cerewet, tapi tegas dia kalau menjelaskan. Menurut saya Bu Ros itu tegas tapi agak sedikit cerewet sih. Kalau menurut saya Bu Ros itu agak killer, tapi baik deh orangnya. Bu Ros itu baik, fashionable, tough, melindungi, ngayomi, tegas. Kalau menurut aku itu Bu Ros orangnya disiplin, tegas, udah itu. Bu Ros itu bijak, disiplin. Bu Ros itu sebenarnya baik, tapi kalau udah marah agak serem jadi takut. Sama sih kayak yang dibilang Feby, Bu Ros orangnya baik, tegas. Sebenarnya Ibu itu orangnya keibuan juga. Tapi kalau misalnya Ibu lagi bad mood, wow, hati-hati lah semua orang. Bu Ros itu orangnya disiplin dan sedikit cerewet, tapi untuk kebaikan para mahasiswanya. Dan juga Bu Ros sangat perhatian kepada mahasiswa dan kepada program studi manajemen informatika. Kalau gede-gede, hijabers, kalau pinggangnya macam-macam. yang paling saya ingat dari Bu Ros itu pertama ketegasannya. Kalau mahasiswa salah, dia gampang saja langsung meluapkan perasaan rasa marahnya kepada mahasiswa, supaya mahasiswa itu mengetahui kesalahannya. Apa ya? Bu Ros selalu nyanyi, suka nyanyi. Lagu bintang tuh ya kan? Iya, setiap ada acara. Iya, benar tuh. Hal yang paling diingat itu waktu di semester 2, yaitu ketika pelajaran PBO 1, itu kami di kelas lagi di lab, bukan di kelas. Jadi itu semua nggak ada yang tahu jawabannya. Jadi ibu itu pernah di situ gondok dan diem aja, hampir berapa menit dia diem aja. Saya kalau pribadi ketegasan ya, disiplinnya dan hasilnya lumayan masuk. Oh ada satu. Tegas. Kenapa sering terlambat gitu kan? Saya jamnya ketiduran. Ketika Bu Ros memarahi saya dan ekspresinya itu loh. Mungkin kalau waktu belajar jangan, apalagi praktek, jangan sering copy paste, dan jangan pernah Facebookan waktu praktek, itu paling anti dia. Bu Ros itu ketika menyampaikan pelajaran dia membuat mahasiswa yang ngerti gitu, penjelasannya, kata-katanya ngerti kita, cara penyampaiannya bagus. Kalau udah mudah diajari, cepat tangkap. Bu Ros selalu memeriksa tiap-tiap tugas mahasiswa ya. Paling diingat pastinya waktu sidang karena kami berdua kebetulan ujinya drop, jadi gitu deh. Paling ingat ketawa
Gimana Kalau ketemu? saya agak gede. Pernah. Semuanya pasti pernah. Pernah. Kalau pribadi sih belum pernah ya. Tapi kalau untuk per kelasnya begitu pernah marah. Kalau saya belum pernah. Pernah. Kali-kali bos. Pernah. Pernah. Waktu marah sih aku nggak pernah. Soalnya aku itu orangnya baik. Pernah. Pernah. Iya, karena nggak ada absen. Yang kedua karena tugas. Itu karena ketika ada tugas, biasalah mahasiswa kan kadang ada yang minta tolong lah bagi tugasnya. Ya udah, jadi ibu tuh bilang, ini kamu copy paste ya? Enggak bu, kata teman saya bukan kata saya. Baru waktu kami nggak perhatiin ke depan, sama kami berdua kena di belakang, nggak perhatikan. Itu pas semester 4 ya. Itu ada kumpul tugas. Kemudian ibu tuh marah gara-gara ada yang ketahuan hanya tinggal copy paste aja dari internet untuk tugas kemarin itu tugas Sinfo ya kalau nggak salah. Ya, tugasnya masih kesalahan, itu paling utama tuh. Ketidakdisiplinan sewaktu di kampus. Ya. Itu waktu di semester 2. Nah, gara-gara kami banyak yang nggak konsentrasi terhadap pelajaran. Jadi di situ Bu Ros marah dan sepertinya sih marah besar. Karena dia menganggap bahwasanya pelajaran yang dia berikan itu nggak masuk ke telinga kami gitu. Artinya masuk kanan, keluar kiri. Gara-gara main Facebook atau praktek? Kalau saya sih waktu disuruh mempersiapkan bahan-bahannya nggak pernah tepat gitu, jadi dia marah. Biasa kalau per kelas pasti pernah kena marah, terutama soal sampah, kunci, taplak, kebersihan kelas, itu aja, laptop gitu. Banyak karena terlambat masuk ruangan, karena nggak bikin tugas dan nggak serius waktu lagi di praktek. Kalau lagi marah tuh situasinya kurang lebih seperti ini. Kalau lagi marah. Kalau lagi marah, bibirnya tipis banget. Kalau senyum itu kayak gini. Terus itu kalau senyum enak bukannya itu. Tapi kalau udah marah, Nggak pintar merhatiin sih. Kalau lagi marah paling mukanya terus kayak nampak keriput, terus bibirnya terus ini. Terus kalau lagi senyum, ya lebih bagus lagi senyum sih kalau dilihat. Itu aja. Kalau lagi marah kayaknya enggak lah ya. Tapi kalau misalnya udah masuk kelas, itu Kak Uros tuh pasti selalu masuk ke kelas tuh datangnya gini. Pasti kayak gitu tuh. Itu ekspresi yang paling abang ingat. dia orangnya paling cuma nyentuh aja. Dia marah. Kemarin ini paling cuma nyentuh kata-kata. Gimana sih? Kalau boros, kalau bad mood, senyumnya. Ibu suka manyun kalau lagi bad mood. Jadi kalau lihat ibu lagi manyun gitu kita harus hati-hati. Tapi kalau ibu lagi senang, kalau kita sapa, ibu Ya, ada air mukanya gitu. Tidak copy paste lah istilahnya dalam manajemen informatika. Jaga fasilitas kampus. Ketahui apa yang kamu tulis, apa yang kamu ketahui. Ketahui apa yang kamu tulis dan tulis apa yang kamu ketahui. Jangan copy paste. Enggak lah ya.
belum pernah abang dengar, tapi yang selalu dia bilang itu asal udah ngerjain tugas tuh selalu jangan copy paste. Itu selalu, karena memang dia orangnya tahu kalau misalnya copy paste itu seperti apa, dan dia tahu titik-titiknya di mana yang di copy itu dia pasti tahu. Itu sih. Motivasi tulislah ada yang Anda pahami, selesai. Kalau saya dengan ada sistem yang sempurna. Motivasi boros paling enak itu kalau ada tugas jangan sering copy paste punya teman, jangan sering contek, kayak itu aja. Kalau dari saya sih motivasi yang sangat besar, mungkin tetap rajin datang aja biar nggak dapat nilai D dari dia. Terus kalau tentang MI, tentang anak-anaknya yang kebaikan atau perkembangan MI itu harus support anak-anaknya. Lakukan saja apa yang kamu bisa. Kalian yang bisa ngandalin hanya dari yang dikasih dari kampus. Kalian harus kembangin diri juga dari luar maupun dari manapun juga. Jadi jangan hanya bergantung dari apa yang diajarin di kampus. Ya, kalau menurut saya guru-gurunya orangnya tegas, kemudian orangnya kalau iya yang enggak, kemudian dia tidak kalau udah selesai masalah ya udah, jadi dia orangnya tegas. Ibu Ros yang saya kenal sebagai kawan, baik, sebagai guru juga bisa banyak mengarahkan saya untuk menyelesaikan apa kerja yang saya tidak pahami. Terus sangat rapi, dalam penampilan rapi, sangat menyenangkan dan memiliki rasa empati yang tinggi dengan kita. Menurut saya orangnya enjoy lah, menyenangkan. Arti kalau kita bertanya kepada beliau akan memberi penjelasan yang begitu sederhana, kemudian penjelasannya mudah dipahami, tidak terbelit-belitnya yang namanya jadi langsung aja tuh poin, nggak ada cerita dulu dulu, nggak ada, langsung aja ini kerjakan. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya nitri pembicaraannya. Udahlah saya. Yang menurut saya ketahui selama berinteraksi dengan Pak Bos, pertama Pak Bos itu orangnya ramah dengan kasih kerja dan dengan orang. Kita tidak bergaul dengan dia. Kemudian juga ada satu yang kita perlu contoh. Bos ini juga punya semacam pendirian ya. Jadi dia kadang konsisten dengan satu pendirian itu. Tidak ada beberapa yang bisa kita tiru, yaitu tempatnya dan juga konsisten dalam pendirian. Kalau perkembangan MI selama dipimpin Bu Ros ya menurut saya bagus. Ya kita lihat dari sisi mahasiswanya, dan juga kita lihat dari sisi fasilitas ya MI termasuk memiliki fasilitas yang bagus dibanding dengan yang lain. Karena kita memiliki 3 lab yang fasilitasnya memenuhi standar untuk di kita. Ya. Kemudian juga dari sisi proses PBR, dari sisi yang lain juga bagus. Menurut saya udah cukup jadi bilang salut saya dengan Bos. Kenapa? Karena yang dikerjakan itu ibaratnya dari nol ya. Karena dulu itu MI nggak ada apa-apanya, nanti lab belum ada, udah itu akreditasi belum ada, baru kemudian fasilitas seperti komputer belum ada. Sekarang alhamdulillah udah nih. Dalam masa kepemimpinan Bu Ros ini ada banyak yang perlu kita dapat, yang perlu didapat dari misalkan di prodi lain, itu tentang misalkan penjadwalan
sidang tugas akhir. Di prodi lain, buat semua yang bisa menerapkan seperti itu yang sudah terjadwal. Dari MI berproses untuk dilahirkan sampai sekarang perbedaan perkembangannya sangat baik ya. Dan setiap waktu, setiap tahun kita melihat perkembangan MI itu tetap meningkat dari mulai fasilitas, proses belajar mengajar, jumlah mahasiswa, dan kegiatan mahasiswa. Ya, ini ada pada tidak menyenangkan. Kalau saya menyenangkan karena pokoknya jadi enjoy, jadi ceritain aja. Ya orangnya simpel, ya. Kalau dari sisi partner ya saya rasa bagus karena saya kenal dengan Ibu Ros dari 2003 ya sampai sekarang ya orangnya bagus, menyenangkan dan saya baik. Kami dari MI3B mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roslina. Kok sepi sih? Kami dari DPR Devi, ya, Gina mengucapkan terima kasih Ibu Ros yang telah mengajar kami, mendidik kami, memberikan motivasi, mengayomi seluruh mahasiswa MI, menanamkan sikap disiplin pada kami seluruh mahasiswa dan mahasiswa MI, memberikan fasilitas yang cukup lengkap, memperjuangkannya, selalu tegas untuk menegakkan apa yang benar, mendidik kami menjadi mahasiswa yang kuat, yang benar dan berbakti pada negara. Oke, makasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Terima sayang Bu Ros. Buat Bu Ros, terima kasih banyak ya Bu. Selama ini udah jadi dosen yang baik untuk kami, udah menjadi ketua prodi yang sangat baik untuk kami, sudah memberikan hal-hal contoh-contoh yang baik kepada mahasiswa-mahasiswinya, terus udah memperjuangkan MI lah dari awal sampai sekarang berdirinya MI. Terima kasih Bu. Halo Bu Ros, kami dari MI Dira. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Bu Ros. Mantap. Kami dari MI1B mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Roslina. MI Gambare. Kami dari Perusahaan MI mengucapkan terima kasih kepada Bu Ros atas dedikasinya menjadi PPS di manajemen Muhammadiyah. MI Jaya. Kami dari MI1J. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih kami ucapkan atas jasa-jasanya, atas dedikasinya sebagai kepala program studi. MI. Sukses selalu. Kami dari MI1A. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ros untuk segalanya kau ajari kami. MI1A tak akan terlupakan.
Kami dari MI 6A Angkatan 5 mengucapkan terima kasih kepada Bu Ros atas bimbingannya. Bu Ros memang istimewa. Kami dari MI